Kau pikir itu dilakukan di sini? Kau pikir mereka membuangnya di sini? Itu dilakukan di sini. Karena lihat darahnya seperti ini. Di tempat terpencil di Pajaro Mesa, petugas dari kantor Syerif Kabupaten Bernalillo telah tiba di lokasi penemuan mayat. Kami sudah berada di sini cukup lama. Aku rasa tidak kok. Aku tidak akan bilang itu kencan. Kematian dia bukan kecelakaan. Menurutku, itu terlihat seperti perkelahian karena senjata atau perkelahian biasa. Sepatunya terlepas. Tapi seiring berjalannya waktu, para detektif akan menemukan bahwa ini jauh dari penyelidikan pembunuhan biasa. Ada seorang pria. Mereka berdiri di sini dan tiba-tiba BAM! Penyelidikan yang dilakukan setelahnya akan mengungkap sebuah konspirasi. Mariana, jujur saja, taruh dulu barang itu sebentar. Kamu menelpon ibuku atau sesuatu? Bisa kamu telepon ibuku atau sesuatu? Sebuah rencana untuk memancing seorang remaja ke tempat terpencil, menembaknya, dan meninggalkannya di sana untuk mati. Jadi orang itu sudah meninggal, ya. Tapi lu benar-benar ada di sana, di tempat dia dibunuh, bro. Semuanya terasa buruk. Kalian semua masih muda. Kalian semua memang masih muda. Di sini, di Decoder, inilah kisah mengerikan tentang pembunuhan Jesus Quintana Cota. Sekarang kamu bisa menonton episode kami tanpa iklan di Spotify dengan berlangganan. Tautannya ada di deskripsi. 19 Mei 2024, New Mexico. 911 Bernalillo County, di mana lokasi keadaan darurat Anda. Kami baru saja lewat dan ibu saya melihat mayat. Ya, dia pikir dia melihat sesuatu, jadi saya kembali dan memeriksanya. Seorang yang kebetulan lewat melihat mayat tergeletak di jalan tanah di Patahita Mesa, sebuah daerah terpencil di luar Albuquerque. Daerah ini tidak memiliki jalan beraspal, air mengalir, dan listrik. Orang-orang yang tinggal di sana hidup di trailer yang tersebar di dataran itu. Mereka telah belajar untuk mandiri dan kadang-kadang lebih baik berpaling jika ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Menurutmu mereka sudah tidak bisa dibantu lagi? Iya, mereka sudah mati. Petugas dikirim ke lokasi pada pukul 16.10. Mereka tiba di sana 20 menit kemudian. Kalian bisa telepon sebentar? Oke, nanti aku akan bicara dengan kalian sebentar lagi. Oke, aku harus kesini dulu sebentar. Setibanya di lokasi, beberapa hal langsung terlihat jelas. Ini jelas korban sudah meninggal. Silakan nyatakan situasinya aman. Sampaikan itu ke 122. Bisakah kamu mulai ke arah sini? 357 ke 122. Diduga. Luka tembak di mata. Korbannya adalah remaja. Kode 107 adalah istilah polisi untuk meninggal dunia dan GSW berarti luka tembak. Mayat tersebut adalah seorang anak dan dia telah ditembak di mata. Dan kalian bilang kalian hanya sedang mengemudi. Lewat dan melihatnya. Oke. Lalu jam berapa itu terjadi? Baru 5 sampai 10 menit yang lalu. Atau mungkin sekitar 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu. Oke, saya tidak mau menahan kalian di sini untuk para detektif. Kalau memang kalian tidak melihat apa-apa terjadi, kalian hanya lewat dan melihat ada seorang pria tergeletak di sini. Jadi dia memang sudah meninggal. Iya, dia sudah meninggal cukup lama. Aku sudah menduga dari warna kulitnya. Aku sangat terkejut kalian bahkan melihat seseorang di sini. Karena setiap kali kami mendapat panggilan ke sini, kami biasanya hanya naik sampai titik tertentu di sana. Karena setiap kali kami datang ke sini, selalu ada orang yang menembakkan senjata atau melakukan hal-hal lain. Jelas, aku tidak akan menembak bersama seseorang di sini. Baiklah, kamu hanya ceroboh menggunakan senjatamu seperti itu. Jadi kami menunggu mereka ketika mereka pergi ke sana dan kami hanya mengawasi mereka. Tapi kami tidak pernah benar-benar masuk ke area Mesa kecuali jika memang benar-benar harus. Hanya dalam keadaan darurat saja kami benar-benar naik ke sini. Keadaan darurat itu telah tiba dan polisi akan segera mengetahui bahwa lokasi terpencil ini yang jarang dipatroli oleh polisi bukanlah suatu kebetulan. Saat petugas lain tiba di lokasi, mereka memeriksa tubuh itu lebih dekat. Aku penasaran, apakah itu luka tembak di matanya? Itu juga yang kupikirkan. Apalagi seperti ini di sini. Sepertinya itu hanya lubang keluar saja. Sepertinya itu dari lubang keluar. Aku rasa memang begitu. Iya, kamu lihat selongsong peluru lain? Tidak. Jadi ada satu lagi, 2 kunci. Satu-satunya alasan yang bisa kupikirkan kenapa mereka ada di sana adalah jika dia ditembak di belakang kepala. Iya. Aku tidak tahu, kecuali matanya memang lubang keluarnya. Tapi kalau begitu, mestinya jauh lebih besar. Satu-satunya hal adalah seperti yang dia tunjukkan di mana selongsong pelurunya berada, itu tidak terlalu konsisten dengan tempat dia terbaring. Ya, kecuali dia sedang berbaring saat mereka melakukannya. Dan mereka ada di sisi lain. Mereka berdiri di sini dan bam. Sisanya kru melakukan ini di siang bolong. Aku sebenarnya tidak peduli. Apalagi Menurutku, sedekat ini, sebuah rumah. Kurasa tidak. masuk akal. Aku juga rasa itu mungkin tidak terjadi di dekatku. Mungkin mereka memukulinya di sini atau melakukan sesuatu di sini, lalu karena mereka tidak akan mengambil sepatunya. Semua sepatunya masih ada. Itu tidak pernah terjadi. Cara selongsong pelurunya keluar, itu juga sudah terlambat. Itu tadi kaliber 22. Menurutku lubangnya sedikit lebih besar di suatu tempat. Bagian dari di mana aku. Itulah kenapa kemungkinan besar luka keluarnya ada di bagian belakang kepalanya. Ya, akan cukup besar. Tapi menurutku, dari cara darah keluar dan cara darahnya mengalir, aku yakin itu terjadi di sini. Aku tidak berpikir mereka seperti Hanya membuang. menembaknya di dalam mobil lalu membuangnya.
Tapi kalau memang begitu, itu pasti baru saja terjadi melihat banyaknya darah. TKP ini memiliki banyak bukti yang saling bertentangan dan para petugas tidak bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Iya, tapi itu aneh karena kita tidak melihat selongsong peluru lain di sini. Kalau memang ada yang menembak di sini, seharusnya kita melihat lebih banyak lagi. Benar. Mungkin saja mereka sedang pesta, mabuk, lalu bertengkar, dan kemudian seseorang langsung mengeluarkan pistol dan menembakkannya. Itu maksudku. Lalu semua orang langsung bubar. Iya. Seperti biasanya mereka membawa senjata. Cuma jalan-jalan naik mobil, dan kebetulan mereka terlibat perkelahian di dalam mobil. Iya. Aku ingat itu. Ada seorang pria. Baiklah, intinya di sini itu bodoh. Halo. Dengan cuaca yang panas seperti ini, aku tidak tahu. Aku rasa tidak lebih dari sehari. Menurutmu berapa usianya? Itu yang sedang aku bicarakan. Tunggu ulangi itu. Kelihatannya sangat tebal di bawah bagian yang rentan. Iya, dia sebenarnya punya sedikit rambut. Saudara-saudaraku tidak punya banyak bulu wajah. Dan aku pikir saudaraku usianya sekitar 23 tahun. Dan dia terlihat mungkin mendekati usia itu, tapi sebenarnya dia mungkin sekitar 20 tahun. Dan dia tidak punya banyak kotoran di tubuhnya. Itu juga alasan kenapa aku tidak berpikir dia sudah di sini lebih dari sehari. Aku berpikir 2 hari, tapi seperti yang kamu bilang, itu bisa saja benar-benar terjadi entah kemarin atau tadi malam. Iya. Cuma karena panasnya. Sia, kamu membicarakannya. Kamu harus tanya, apakah ada yang melapor tentang anak mereka yang hilang? Tanpa dokter forensik, mustahil menentukan waktu kematian. Dia mengenakan celana jeans biru, jaket hitam, dan sepatu Nike putih, salah satunya terlepas dari kakinya. Tidak ada identitas resmi di tubuhnya, kecuali kartu debit atas nama Jesus Quintana Cota. Baru pagi ini kantor Syarif Kabupaten Bernalillo telah membuka penyelidikan kasus pembunuhan. Ini terjadi setelah tubuh seorang remaja laki-laki ditemukan di Pajarito Mesa. Polisi meminta siapapun yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk menghubungi kantor Syarif Kabupaten Bernalillo. Keesokan paginya, laporan orang hilang diajukan atas nama Jesus oleh bibinya. Jesus ini cocok dengan deskripsi tubuh yang ditemukan di Mesa. Ia terlihat dalam rekaman keamanan meninggalkan rumahnya pada pukul 6 sore tanggal 17 Mei, mengenakan celana jeans biru, jaket hitam, dan sepatu putih. Dan bibinya memastikan bahwa tubuh tersebut adalah Jesus. Jesus berusia 16 tahun. Ia telah tinggal bersama neneknya selama 3 tahun terakhir sejak ibunya terbunuh di Meksiko. Baru-baru ini ia keluar dari sekolah menengah untuk bekerja di beberapa restoran terdekat, berusaha membantu neneknya dan mengumpulkan uang untuk masa depannya sendiri. Tapi sepertinya ada sesuatu yang buruk yang mengikutinya. Ia mulai sering datang terlambat ke tempat kerja, truknya dicuri, ia terlibat dalam penembakan dari mobil. Dan suatu kali, sebulan sebelum jasadnya ditemukan di Mesa, ia pulang dengan luka-luka yang terlihat jelas namun tidak mau menjelaskan penyebabnya. Ketika neneknya mendesak, akhirnya ia berkata bahwa ia diserang di jalan, tapi tidak menjelaskan alasan atau siapa pelakunya. Pada malam, tanggal 17 Mei, Jesus dijemput oleh beberapa temannya untuk pergi ke McDonald's dan kemudian ke sebuah pom bensin Flying J. Saat itu, sudah pukul 1 pagi. Teman-temannya tetap di dalam mobil, sementara dia masuk ke toko untuk membeli beberapa camilan. Tapi dia tidak pernah kembali keluar. Teman-temannya menunggu selama setengah jam dan bahkan masuk ke dalam toko untuk mencarinya, tapi tidak ada tanda-tanda dirinya. Bahkan di CCTV pun tidak ada, yang hanya merekam dirinya keluar dari pom bensin lewat pintu samping, tapi tidak menunjukkan kemana dia pergi setelah itu. Seolah-olah dia benar-benar menghilang dan tidak ada petunjuk kemana dia pergi. Satu-satunya petunjuk mereka adalah seorang gadis yang selama ini diajak bicara oleh Jesus di media sosial, Mariana Gomez, yang berusia 18 tahun. Dia belum pernah bertemu langsung dengannya, tapi dia ingin bertemu. Tapi dia sudah mengaku kepada teman-temannya bahwa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Temannya bilang sebaiknya dia tidak menemui gadis itu kalau memang punya firasat aneh tentangnya dan mengira masalahnya sudah selesai. Tapi mungkin tidak. Pada tanggal 25 Mei, 8 hari sejak penemuan jasadnya, keluarga Yesus mengadakan cuci mobil untuk mengumpulkan uang demi pemakamannya. Seorang wanita muda datang mengendarai jeep putih. Dia mengatakan bahwa dia menjemput Yesus pada dini hari tanggal 18 Mei dari pom bensin Flying J sebelum mereka terlibat pertengkaran. Dia bilang dia menurunkan Yesus di kompleks trailer di Tierra West, 12 mil ke arah timur, dan tidak pernah melihatnya lagi. Namun dia tampak gugup dan namanya yang diketahui keluarga adalah Mariana Gomez Salinas. Dia memberikan nomor teleponnya kepada keluarga yang kemudian diteruskan ke polisi. Detektif menghubunginya untuk mewawancarainya sebagai saksi dan dia mengulangi cerita yang sama. Menambahkan bahwa setelah dia menurunkan Yesus, Yesus menghapus pertemanan dengannya di Facebook dan tidak pernah berbicara lagi dengannya. Pertengkaran mereka terjadi karena dia tidak mau pergi ke Bukit Pasir di Mesa, dekat tempat di mana Yesus kemudian ditemukan meninggal. Para detektif mengira itu saja yang bisa dia ceritakan kepada mereka. Dia hanyalah orang terakhir yang melihat Yesus masih hidup. Tapi kemudian mereka menemukan sesuatu yang membalikan teori ini. Mereka melakukan pencarian menyeluruh di sekitar pom bensin, tempat ponsel Yesus terakhir kali terdeteksi melalui GPS. Dan mereka menemukannya dibuang di gorong-gorong tanah. Ponsel itu memiliki lubang peluru. Mariana mengatakan dia mengantarkan Yesus ke Tierra West tanpa insiden apapun. Entah dia berbohong atau pertengkaran mereka lebih brutal daripada yang dia ceritakan. Jadi beberapa hari kemudian, para detektif mewawancarainya lagi dan dia mengungkapkan sesuatu yang sulit mereka percaya. Ternyata dia tahu siapa yang membunuh Yesus dan dia ada di sana.
Tapi dia bilang itu bukan salahnya. Mariana sangat ketakutan. Dia menyebutkan nama Dominic Marquez yang berusia 17 tahun dan Daniel Medrano yang berusia 18 tahun sebagai pembunuh Yesus. Dua remaja lain yang memaksanya membawa Yesus ke gurun. Dia mengatakan mereka membunuh Yesus sebagai balas dendam atas perkelahian yang baru-baru ini terjadi di antara mereka. Dan pernyataannya tampak seperti hal yang dibutuhkan para detektif untuk membongkar kasus ini sepenuhnya. Namun mereka tidak tahu, masih ada cerita lain di balik ini. Pada tanggal 27 Juni, mereka muncul di New Mexico Tires, tempat Dominic dan Daniel bekerja. Jadi kami ada di sini untuk Dominic dan Daniel. Iya, ada beberapa surat perintah penangkapan untuk mereka. Itu sebabnya kami di sini. Oke. Polisi membawa mereka ke kantor untuk diwawancarai. Hello. Dominic, benar? Baik, nama saya Cameron. Saya detektif dari kantor sheriff, oke? Benar, bro. Seperti yang saya bilang, nama saya Cameron. Saya dari kantor sheriff. Jadi saya yakin kamu punya banyak pertanyaan tentang apa yang sedang terjadi. Saya mengerti itu. Kalian timnya kan? Iya. Karena Dominic masih di bawah umur, para detektif harus menunggu orang tuanya datang untuk berbicara dengannya. Dan ketika mereka datang, mereka meminta pengacara. Jadi maksud saya tidak akan menanyakan soal kasusnya, oke? Saya hanya ingin memastikan kamu tahu tentang tuduhanmu. Jadi surat perintahnya untuk pembunuhan tingkat 1 yang merupakan kejahatan berat dengan ancaman hukuman paling berat. Hukumannya penjara seumur hidup. Oke? Kamu juga punya tuduhan konspirasi atau saya akan bacakan daftarnya. Jadi, kamu didakwa pembunuhan tingkat 1, penculikan, perampokan, konspirasi, dan menghilangkan barang bukti. Jadi, itulah tuduhan-tuduhan terhadapmu. Jadi orang itu sudah meninggal. Ya, jadi kamu menghadapi beberapa tuduhan yang sangat serius. Tuduhan yang sangat serius. Mereka membiarkan dia merenungkan hal itu bersama pengacaranya dan ibunya. Tapi Daniel sudah dewasa secara hukum. Dia bebas untuk diwawancarai tanpa kehadiran orang tuanya. Dan apa yang dia katakan akan membuat diamnya Dominic menjadi sia-sia. Jadi, aku ingin bicara denganmu hari ini sedikit tentang aku tidak tahu. Dan aku yakin kamu seperti orang lain. Tanggal-tanggal mungkin agak membingungkan bagimu. Tapi aku ingin bicara denganmu tentang tanggal 1 April. Hari April Mop. Itu saat mobilku ditembaki. Ya. Daniel bilang dia telah menjual beberapa speaker kepada Jesus yang dia kenal sebagai Guero untuk truknya. Lalu beberapa hari kemudian truknya dicuri. Dan dia datang dan menyalahkan aku. Kamu tahu kenapa dia menyalahkan kamu soal itu? Mereka bertemu untuk menyelesaikan perselisihan di tempat kerjanya Daniel. Lalu semuanya jadi kacau. Jadi dia keluar, lalu dia bilang, enggak, aku yakin itu sudah hilang. Dan ya, aku dan temanku seperti saudaraku sendiri. Kami langsung mundur. Lalu, kamu tahu, kamu mencelukan segala macam hal. Dan dia bilang ke mereka, temanku, untuk menembak kalian semua, pindahkan sepatuku ke kepala. Dan siapa temanmu? Baiklah. Dominic, betul? Yesus rupanya menembaki mobil Daniel, sebuah Chrysler putih, saat Daniel dan Dominic sedang duduk di dalamnya. Lalu, di bagian mana mobilmu terkena tembakan? Lampu depan, kaca depan, dashboardku, pintu belakangku, kaca belakangku. Inilah penembakan drive-by yang disebutkan oleh keluarganya. Dan ada laporan polisi yang mencatat hal ini. Tertanggal 1 April, Yesus tercatat sebagai tersangka utama. Sekarang ketika polisi menggeledah Chrysler itu, mereka menemukan 1 selongsong peluru dan 2 butir peluru. Ya, sejak saat itu, maksudku kami tidak pernah bicara atau apapun. Jadi sekarang aku ingin sedikit melompat ke sekitar bulan Mei. Oke, tepatnya tanggal 17 Mei. Ya, aku ingin tahu sedikit tentang hubunganmu dengan Dominic. Kalian itu, aku pikir kamu bilang saudara. Apa kalian memang saling memanggil seperti itu? Jadi kalian bukan saudara kandung. Dan kamu hanya bilang teman baik. Jadi, sudah berapa lama kamu bertemu dengannya? Maksudku, sudah berapa lama kalian saling kenal? Untuk sebuah sapaan. Dan berapa lama itu? Karena bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Seperti 3 atau 4 tahun. Oke, jadi apakah kalian seperti teman yang sering nongkrong bareng dan saling bertemu? Di mana kita saling bertemu. Jadi, di mana kita butuh, keluar setelah kerja. Oke, jadi kalian nongkrong dan hal aku seperti akan itu pergi ke rumah ini. Oke. Jadi aku ingin bicara denganmu tentang kamu, Dominic, dan Mariana. Oke, kamu kenal Mariana? Iya. Dan apa itu pekerjaan? Mario, mana yang kamu kenal? Pacar saya, Mariana, dan kamu kenal Mariana? Benar, kamu punya Mariana. Saya tidak ingat nama belakang pacarmu. Apa nama belakangmu? Brazil, tidak apa-apa. Yang satunya lagi apa? Saya tidak tahu. Cendrawaji. Yang satu itu Tok di miliknya. Itu mantan Dominic? Iya. Oke. Dan kamu tahu kapan mereka putus? Sudah cukup lama. Sudah ya? Dan kamu tahu? Dan lagi sudah lama? Maksudnya, wah itu berapa lama? Oke. Kamu tahu kenapa mereka putus? Aku tidak. Halo? Tidak? Sejauh ini ceritanya konsisten.
tapi masih ada lagi yang akan datang. Tapi bagaimana pendapatmu tentang Mariana? Aku sebenarnya tidak terlalu mengenal Mariana. Serius? Iya, kamu tahu. Saat kami pergi ke rumahnya dan saat aku ke rumahnya, Mariana ada di sana. Maksudku, aku bukan ayahnya. Kamu tahu. Aku akan pergi saja. Ya, kamu pasti gak mau jadi opet nyamuk. Pasti. Menurutku itu dari yang ada saat dia di sana. Tapi aku kasih tahu kamu. Okay. Tapi kalau begitu, aku yang benar sekarang. Oke. Dan karena kamu tidak... Jadi karena kamu tidak seperti mengirim pesan atau apapun, kamu punya nomor teleponnya atau tidak? Tidak, saya tidak punya nomornya. Oke, jadi kamu terhubung dengannya di media sosial seperti Instagram atau Snapchat? Facebook? Di Facebook. Apa kamu pernah ngobrol dengannya di Facebook? Tidak, saya rasa tidak. Detektif membawa Daniel ke malam tanggal 17 Mei. Dia mengatakan bahwa dia nongkrong dengan pacarnya dan Dominic malam itu karena Dominic baru saja lulus. Ya, lalu di akhir malam dan kemudian di pagi hari, saya berpakaian dan kami semua pergi dia datang menjemput saya. Oke. Jadi begini, oke? Dan aku benar-benar butuh kamu untuk memikirkan ini. Oke, Daniel. Aku rasa kamu bukan anak nakal, oke? Aku tidak punya masalah sama kamu. Aku tidak kenal kamu. Aku belum pernah bertemu kamu seumur hidupku. Oke? Tapi sekarang adalah kesempatanmu untuk jujur tentang apa yang terjadi. Oke, aku tahu kamu tidak melakukan itu. Karena aku sudah melihat catatan telepon. Ya, oke. Aku punya data GPS-mu. Jadi aku tahu kamu tidak berkata jujur, oke? Jadi aku butuh kamu memberitahuku apa yang kamu lakukan malam itu. Oke, keterlibatanmu dengan Dominic, Mariana Gomez, dan dirimu sendiri. Karena kamu tahu apa yang aku bicarakan. Kamu tidak, ya aku bisa melihat di matamu, kamu belum selesai. Oke? Aku juga belum selesai. Jadi aku perlu tahu apa yang kamu lakukan. Apa keterlibatanmu dalam hal itu. Karena diproses sebagai orang dewasa, Daniel menghadapi dakwaan dan konsekuensi layaknya orang dewasa, termasuk kemungkinan hukuman seumur hidup, dan ini membuatnya takut hingga akhirnya mau bicara. Jadi aku perlu tahu di mana kamu bertemu dengan Dominic untuk bertemu dengan Mariana. Karena tebak apa? Aku akan memberitahumu. McDonald's. Oke. Dan McDonald's yang mana? Saya tidak tahu apa yang saya tulis. Saya tidak tahu jalan itu. Oke. Jadi kenapa mereka bertemu? Kamu harus, ya, jujur. Satu-satunya cara kamu bisa keluar dari ini suatu saat nanti adalah jika kamu jujur. Jadi, ya, di suatu tempat, di kampung halaman. Dan sama-sama, apa arti unalive? Halo. Oke, dan kamu tidak keberatan dengan itu? Ya. Ya, kamu ada di sana, maksudku ya, kamu ada di belakang. Maksudku apa kamu? Kamu kasih tahu siapapun. Maksudku, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Aku tidak tahu, Aku tidak tahu. Tidak. Jadi, kenapa Dominic ingin menganalisis itu? Saya tidak tahu. Tapi dia memang melakukannya. Kurasa balas dendam karena aku. Oke. Jadi kalian duduk di tempat parkir, sudah gelap. Kalian berbicara, kalian meminta Mariana mengirim pesan. Maksudku, kalian bertiga meminta Mariana mengirim pesan ke Quina. Oke, apa rencananya? Hanya agar dia pergi bertemu, ingat. Agar dia pergi bertemu? Oke. Dan kenapa kamu membawa uang untuk melakukan itu? Aku juga nggak tahu. Kamu tahu? Aku ingat. Dia gadis yang cantik. Jadi waktu aku bicara sama dia, aku kayak, dia suka skating. Aku mikir, ini apa sih? Apa? Oke, karena dia cantik kan, bisa dibilang begitu. Mariana digunakan sebagai semacam jebakan asmara untuk memancing Jesus, dan itu berhasil. Mereka menjemputnya di dekat pom bensin tepat setelah jam 1 pagi. Daniel, Dominic, dan Mariana. Ceritakan tentang pria yang kamu tahan itu. Hanya soal orang Amerika itu. Jadi kamu yang memegang AR-15? Ya, oke. Dan siapa yang memegang pistol? Oke. Dominic? Oke. Apakah itu AR-mu? Bukan. Siapa di sana? Elso? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Opai. Yang satu lagi adalah saudara. Aku ada di dekatnya. Siapa yang membelinya? Itu, seperti apa? Karena aku tidak. Kamu membelinya? Aku tidak membelinya. Oke. Aku tidak tahu. Siapa di sana? Iya, itu pamanku. Jadi kamu minjam AR dari ayahmu. Apakah dia pergi bersamamu? Iya. Oke. Jadi ceritakan tentang itu. Jadi aku tahu kalau kamu, ya itu 1, 2, 3. Jadi sebelumnya. Jadi itu berarti 5. Halo orang-orang di truk. Siapa yang mengambil ponsel Quina? Aku tidak mendapatkannya. Kamu tidak mengambilnya? Siapa yang merekamnya? Ayo. Oke. Kamu yang merekamnya? Tidak. Apa kamu sama sekali menembak di atas sana? Tidak. Tidak? Kamu yakin? Seingatku tidak. Mungkin kecelakaan. Maksudku, tapi aku tidak ingat. Oke, maksudmu kecelakaan seperti apa? Aku suka membuat teman-temanku tidur atau semacamnya, tapi seingatku tidak. Oke, karena ini sangat penting. Karena kamu tahu, kita punya bukti kan? Kamu di sini, jadi jelas aku tahu apa yang aku bicarakan. Jadi, apa kamu menembak ke atas sana? Ya.
Oke, jadi ceritakan tentang itu. Bagaimana kejadiannya? Dia cuma bilang, kamu tahu, palsu. Jadi aku langsung menembaknya. Tapi oke, lalu dia bilang itu palsu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan, Shai? Oke. Dan kemana kamu menembakkannya? Ke arah Tory Lanter. Hanya sarafnya saja. Oke. Yesus tidak percaya bahwa pistol itu asli dan tidak mengerti seberapa serius situasinya. Jadi Daniel berusaha untuk menunjukkannya. Oke, dan kenapa kamu menjemput ayahmu? Karena dia memang ingin langsung melakukannya. Oke, jadi ayahmu yang ingin melakukannya? Iya. Kenapa? Karena aku tidak tahu, dia yang menaruhnya. Apa kamu memintanya? Tidak. Aku tidak pernah memberitahunya, dia tahu itu. Jadi bagaimana dia tahu? Tahu apa? Bahwa kamu ada di sana malam itu? Kenapa kamu menelpon dia kalau kamu tidak ingin melakukan hal seperti ini? Karena aku tidak tahu bagaimana aku akan melakukannya. Aku tidak tahu. Tapi kamu tidak keberatan kalau orang lain yang melakukannya. Jadi saat kamu menjemput ayahmu, ceritakan padaku semua orang duduk di mana di mobil. Aku di belakang. Aku hanya di belakang. Aku di belakang. Aku di belakang. Aku di belakang. Mariana ada di truk, oke, di Dodge Ram yang dia naiki, oke. Jadi ceritakan apa yang terjadi di mobil. Apa saat kamu menjemput dia, kalian pergi kemana dari situ? Oke. Dan kenapa kamu pergi ke sana? Saya tidak tahu. Itu tempat yang ingin saya tuju. Oke, jadi ini benar-benar ayahmu. Ini benar-benar ayahmu? Daniel menimpakan semua kesalahan kepada ayahnya. Karena aku tahu kalian sempat agak memukulinya. Itu ayahku. Oke. Itu karena kita semua mengambil pistolnya. Maksudmu apa? Jadi kurasa aku tidak tahu, aku ingat kita semua mengambil pistolnya. Dan kita pergi ke pertarungan sialan itu. Oke, jadi kamu bilang senjata. Senjata yang mana? AR itu. AR itu, oke. Bagaimana dia mendapatkan senjata itu? Saya rasa dia mengambilnya dari ayah saya. Iya, kamu ada di sana, jadi maksudku kamu pasti melihatnya. Dia mengambilnya dari ayah saya. Dan bagaimana caranya? Saya tidak tahu, saya cuma bilang ke dia, kita akan ambil itu, dan kita akan bicara, dan kita akan bilang. Ya. Oke, lalu apa yang terjadi? Saya cuma ikut saja, tanya ke dia, apakah saya boleh menggunakan senjatanya. Ayahmu yang mengambil pistolnya. Oke, lalu apa yang terjadi? Lalu kami semua mengambilnya lagi. Dan kemudian kami semua mengambilnya lagi. Jadi kami rebut lagi. Lalu kami kembali ke belakang. Dan kami mulai bertengkar. Dan kemudian kami hanya berbicara. Dan saat itulah kami mendengar suara tembakan. Oke. Siapa yang menembaknya? Ya. Oke. Dan kalian membicarakan apa? Maksudnya setelah itu terjadi? Kami hanya membicarakan tentang kelulusan. Setelah kamu baru saja melihat seseorang dibunuh? Ya, aku tidak melihatnya. Ya. Kamu tahu apa yang terjadi? Ya, oke. Seperti kamu benar-benar ada di sana tempat dia dibunuh, bro. Ya, aku dengar mereka menembaknya. Oke. Tapi saat kamu mendengar suara tembakan, dan lalu aku yakin kamu melihatnya. Kamu tidak pernah melihatnya, bro. Bagaimana kamu tidak melihatnya, Daniel? Ya, aku seharusnya tidak ada di sana. Ceritanya sulit dipercaya. Ya. Ya tidak, aku hanya mencoba memahami posisimu. Karena seperti ketika aku mendengar suara tembakan kan reaksi alami adalah melihat ke arah datangnya suara tembakan itu. Itu hanya respons fisiologis yang normal. Seperti ketika kamu mendengar suara tembakan, kamu pasti melihat ke arahnya. Ya, jadi kamu tidak melihat. Seperti kamu dan kamu tahu. Apakah kamu mendengar suara tembakan? Kamu seorang polisi, kamu pasti akan pergi. Kamu tahu. Ya tentu. Tapi aku cuma. Jadi kamu sama sekali tidak melihat. Ya. Satu hal. Menurut Daniel, mereka semua hanya kembali ke truk dan pergi, meninggalkan tubuh Yesus di sana untuk dimakan lalat dan bangkai. Dan untuk ayahnya, yang dia klaim sebagai sosok sentral dalam pembunuhan mengerikan ini, Daniel bilang dia tidak tahu di mana ayahnya tinggal. Para detektif sudah mendapatkan semua yang mereka bisa dari Daniel. Sekarang mereka perlu berbicara dengan Mariana. Satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikan petunjuk tentang konspirator keempat yang misterius ini, ayah Daniel, adalah Mariana. Sedikit lewat, jam 1 siang, di hari yang sama, polisi datang mencarinya di tempat kerjanya. Mariana, tolong taruh dulu barang itu sebentar. Kamu juga mau taruh tasmu? Iya. Jangan berbalik. Bisakah kamu? Iya, aku akan urus ini. Jangan berbalik. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Aku akan memindahkannya. Permisi. Ini akan sangat longgar di tangan, oke? Jadi jangan lakukan hal yang aneh-aneh dan lepaskan, oke? Boleh aku menelpon ibuku atau semacamnya? Karena kamu sudah bekerja sama dengan kami dan semuanya, aku akan menelpon mereka. Dan kalau ibumu bisa datang menjemput, dia boleh datang. Apakah ibumu punya kendaraan ke sini? Seharusnya bisa, tapi barang-barangku juga ya. Kami akan bawa, ya, tasmu dan semuanya. Baiklah, matikan itu ya. Bisakah seseorang bantu saya, tolong? Saya merasa takut, tolong. Di dalam mobil, dia terus mengeluh. Kenapa kalian harus mengambil foto? Mengambil foto kamu, barusan. Kami hanya mencatat semua orang. Begitulah cara kami mencatat semua orang yang datang di unit kecil kami, oke? Karena itulah perbedaannya. Tidak seperti 2 wawancara pertamanya, kali ini dia ditahan.
Karena menurut Daniel, keterlibatannya dalam kematian Yesus lebih dari sekadar orang yang kebetulan berada di sana. Ada apapun di saku Anda di sini yang bisa Anda ambil? Kau nggak punya saku, bro. Mereka sudah ambil semuanya? Iya. Pastikan saja tidak ada apa-apa di pinggangmu. Baik, keren. Aku akan melepaskan borgolmu sebentar lagi lalu. Halo Mariana. Angkat semua barangnya. Tidak juga. Detektif itu menjelaskan bahwa dia akan menunjukkan serangkaian foto kepadanya. Mereka sedang mencoba mengidentifikasi ayah Daniel. Jadi itu hanya akan berupa foto-foto lama. Ya, dan jangan merasa harus memilih. Kalau kamu melihat orangnya, bagus. Kalau kamu ingat orang itu, bagus. Kalau tidak, tidak masalah. Jangan merasa harus memilih seseorang. Ini hanya orang lain. Dalam hal ini, mereka juga berbicara. Jadi, kamu tahu, kita hanya mencoba mencari tahu siapa orang lain ini. Oke. Bisakah kalian pergi ke Dominic dan Daniel sekarang? Ya. Mereka meninggalkannya sendirian dengan foto-foto itu untuk sementara waktu. Sementara itu, mereka memeriksa barang-barangnya, termasuk riwayat ponselnya. Dia telah menghapus lebih dari 1.500 pesan. Lalu, detektif itu kembali. Jadi jelas, mereka sudah memberitahumu. Apakah mereka memberitahumu apa yang sedang terjadi dan kenapa mereka membawamu ke sini? Oke. Baiklah, jadi kamu ditangkap. Oke. Ada surat perintah penangkapan untukmu atas pembunuhan tingkat pertama, penculikan, perampokan, konspirasi, dan menghilangkan barang bukti. Oke. Bisa nggak kamu jelasin semua itu ke aku? Kenju. Jadi pembunuhan tingkat pertama, karena itu sudah direncanakan. Kalian membicarakannya dan bla bla bla. Aku tahu kamu bukannya menarik pelatuknya, tapi kamu ikut terlibat secara aktif. Aku sudah bicara dengan semua orang. Mereka menceritakan kisah mereka. Ceritanya hampir sama dengan yang kamu ceritakan padaku. Kecuali beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Kalian tadi membicarakan soal mengambil uang, menertawakannya, membaginya bertiga. Tapi aku juga tidak pernah setuju dengan itu. Aku tahu, tapi kalian membicarakannya, itu ya. Keadaannya memang seperti itu sekarang, oke. Jadi aku ingin bicara denganmu, oke, tentang pria yang masuk ke mobilmu. Siapa dia? Siapa? Siapa pria itu? Pamannya Daniel. Itu yang mereka katakan padaku. Itu yang mereka katakan padamu. Dan bisakah kamu ingat seperti apa penampilannya? Dia seperti orang Meksiko. Aku rasa dia punya kumis. Dia terlihat lebih tua. Mungkin umur 40-an atau 50-an. Oke. Dia punya sedikit rambut beruban. Mungkin matanya kecil. Paman Daniel atau ayah Daniel. Ada sesuatu yang tidak cocok. Dan Mariana tidak memilihnya dari deretan foto. Dia sudah tidak punya jawaban lagi yang bisa diberikan. Ya, kamu masih muda. Kalian semua masih muda. Dan melakukan sesuatu seperti ini benar-benar gila. Jika karena alasan apapun, kamu ternyata tidak dijatuhi penjara seumur hidup. Aku harap kamu belajar dari ini. Satu-satunya alasan yang kamu berikan padaku adalah karena mereka tidak mau bicara denganmu. Seolah-olah perhatian seorang pria sepadan dengan semua ini. Ini sangat disayangkan. Ini adalah tragedi dari segala sisi. Kalian masih sangat muda, dan kalian menghadapi beberapa kejahatan paling serius yang bisa didakwakan kepada kalian. Dan dakwaan dengan tingkat paling berat yang bisa dikenakan kepada kalian. Jadi? Dan kami semua didakwa dengan itu. Ya, benar. Mariana tidak merespons dengan baik. Aku tidak tahu apakah ada yang bisa kulakukan sama sekali. Seperti aku tidak tahu. Maksudku, aku sangat cemas. Jadi aku tidak tahu apa yang akan kulakukan di sana. Jadi maksudku, kau tahu, mereka punya fasilitas medis. Maksudku, mereka punya dokter dan perawat. Jadi aku yakin kamu bisa mengajukan permintaan. Maksudku, itu tidak menyenangkan. Iya. Itu bukan tempat yang menyenangkan. Aku sudah memberimu waktu sebanyak yang aku bisa. Aku tidak melakukannya. Seperti yang sudah aku katakan padamu, aku tidak menangkapmu malam itu. Aku bisa saja, tapi tidak kulakukan. Ada lagi yang ingin kau sampaikan padaku? Oke, jadi semoga berhasil. Maksudku, kamu akan melihatku lagi. Dan nanti, ya, kita akan bertemu lagi di pengadilan dan semacamnya. Tapi semoga semuanya berjalan baik. Mariana menangis dan tampaknya menyesal sekarang. Tapi sikapnya dalam pesan teks dengan Dominic pada hari pembunuhan sangat berbeda. Pada pukul 16.18, dia memberitahunya, kita lakukan hari ini. Dia ingin melakukannya hari ini, tapi aku sudah bilang hari Minggu. Jadi ingin melakukannya malam ini. Dia yang dimaksud adalah Jesus, dan itu adalah pembunuhannya. Pada pukul 16.41, dia berkata, dan bagaimana kalau rencananya tidak berhasil? Dominic membalas, akan berhasil. Kalau tidak sesuai rencana, berarti kamu hanya pergi kencan. Dan yang perlu kamu lakukan hanyalah memastikan dia tidak membawa senjata.
Mereka saling memprovokasi. Mariana menentukan tanggal dan waktu dan Dominic meyakinkannya bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Pada pukul 4 pagi keesokan harinya, dia mengirim pesan lagi kepadanya, ingin membicarakan tentang pembunuhan itu. Dominic memberitahunya untuk tetap tenang dan berpegang pada cerita mereka jika polisi datang. 1 jam kemudian, dia mengirim pesan ke nomor Jesus mengatakan, "Hey, ya estoy en casa. Hey, aku sudah di rumah." Sepanjang hari dia terus mengirim pesan kepadanya dan mengirim pesan ke akun Facebooknya menanyakan apakah dia telah memblokirnya. Dia tahu selama ini bahwa dia sudah mati dan dia ikut serta dalam pembunuhannya. Dia mencoba menutupi jejaknya dengan membuat jejak palsu. Dia telah merencanakan pembunuhan Yesus dan dia mencoba menyembunyikannya setelahnya yang semuanya menunjukkan adanya tingkat rasa bersalah. Tapi Mariana bukan yang menarik pelatuknya. Itu diduga adalah ayah Daniel yang masih buron. Daniel dan Dominic masing-masing mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana dan konspirasi, perampokan bersenjata, dan penganiayaan berat. Pada sidang pembacaan vonis, jaksa sangat menekankan bahwa serangan tersebut telah direncanakan sebelumnya dengan penuh perhitungan. Dominic, Dan, Mariana, mereka yang memimpin kita. Beritahu aku apa yang dia katakan supaya aku bisa tahu. Karena kamu, Mariana, yang berkomunikasi dengan Yesus. Terus goda dia, buat dia tetap tertarik. Kita tidak mau dia kehilangan minat. Mereka masing-masing dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun penjara. Sementara itu Mariana membawa kasusnya ke pengadilan dan dia dibebaskan dari tuduhan pembunuhan dengan pengacaranya menyatakan bahwa pembunuhan itu adalah ide si anak laki-laki dan dia terpaksa ikut serta. Namun dia dinyatakan bersalah atas penculikan dan menghilangkan barang bukti. Seorang wanita asal Albuquerque yang dinyatakan bersalah atas perannya dalam kematian seorang anak laki-laki berusia 16 tahun akan menghabiskan hampir 2 dekade di balik jeruji besi. Dia dijatuhi hukuman 19,5 tahun penjara. Hanya beberapa tahun lebih ringan dari hukuman rekan konspiratornya. Ini mencerminkan betapa seriusnya apa yang dia lakukan. Dia memang tidak menarik pelatuk, tapi hakim jelas percaya dia harus membayar atas perannya dalam kematian Jesus. Pada sidangnya, jaksa membacakan pernyataan keluarga Jesus tentang dampak yang mereka rasakan. Jesus adalah seorang pemuda yang cerdas, baik hati, dan penuh kasih sayang. Dengan masa depan yang cerah di depannya. Ia bukan sekadar cucu, dia adalah cerminan ibunya, putri saya, yang meninggal 3 tahun sebelumnya. Ketika saya baru mulai pulih dari kehilangan putri saya, tragedi lain datang dengan kepergian cucu saya, Jesus. Jesus diduga menembaki mobil Chrysler milik Daniel, tapi tidak ada yang terluka. Mereka seharusnya menunggu keadilan berjalan sebagaimana mestinya, tapi mereka ingin mengambil tindakan sendiri dan mendapatkan keuntungan dari situ. Mereka menggunakan Mariana untuk memancingnya keluar ke padang pasir, lalu mereka menembaknya tanpa belas kasihan. Apa pendapatmu tentang kisah yang mengerikan ini? Apakah Mariana sebenarnya lebih mengendalikan situasi daripada yang dia akui? Dan benarkah ada orang keempat di sana malam itu? Atau Daniel hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri? Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi, tetaplah aman, terus ikuti channel kami, dan kita akan segera bertemu lagi di The Decoder.